Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana nantiasa terus memberikan rahmat, umur, barokah, rizki, yang mana sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita pada pagi hari ini, kitab An-Nawadir lil Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Pembahasan selanjutnya yakni Al-Hikayatus Saminah. Sebelum kita mulai pembahasan ini, kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah ila hadratil muallif Al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi, usulihi wa furu'ihi wa li jami'il masyayikhina wal masyayikhi min masyayikhina, usulihim wa furu'ihim, syailillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Hikayatus Saminah, cerita yang ke-8, pembahasan yang ke-8, yakni fi fadlit ta'ah, tentang keutamaan taat, tentang keutamaan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukiya, diceritakan, anna syaban min bani Israel marido maradon syadidan. Pada suatu hari ada seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut berasal dari Bani Israel. Pemuda tersebut sedang jatuh sakit dengan sakit yang sudah parah. Kemudian fanadzarat ummuhu in afahullahu min maradihi la takhrujanna minad dunya sab'ata ayyamin. Ketika pemuda tersebut sedang jatuh sakit dengan sakit yang parah, kemudian sang ibu bernazar kepada Allah, apabila anaknya yang masih muda itu diberikan kesembuhan oleh Allah, maka ibunya bernazar akan keluar dari dunia selama 7 hari. Ini nazarnya aneh, keluar dari dunia selama 7 hari. Fa'afahullahu ta'ala minhu. Kemudian singkat cerita, Allah sembuhkan pemuda tersebut. Walam tafi binazriha, akan tetapi ibunya tidak membayar nazarnya. Ibunya tidak melanjutkan, tidak membayar nazarnya, yang mana nazarnya itu akan keluar dari dunia selama 7 hari. Fanamat lailata fa'ataha atin. Kemudian sang ibu tertidur sehingga bermimpi bahwa ada salah satu orang yang datang kepada ibu tersebut. Wa qala laha, dan orang tersebut berkata kepada sang ibu, aufi binadriki li ala yusibuki minallahi bala'in syadid. Bayarlah nazarmu, kata orang tersebut, karena sesungguhnya Allah akan mendatangkan musibah, bala yang sangat besar jika kamu tidak mau membayar nazarmu. Falamma asbahat da'at waladaha wa akhbarat bil qissah. Kemudian suatu pagi hari sang ibu memanggil anaknya, kemudian menceritakan apa yang terjadi pada mimpinya semalam, dan menceritakan bahwasannya ibunya bernazar untuk meninggalkan dunia selama 7 hari. Wa amarathu ayyahfira laha qabran fil maqabir wa yadfanaha fihi fa fa'ala dzalik wa yadfa'aha fihi. Kemudian
sang ibu memerintahkan anaknya untuk melakukan menguburkan sang ibu dan mengkafani sang ibu. Fafa'ala dzalik, berangkatlah sang anak untuk membuat kubur sang ibu, juga akan mengkafani sang ibu. Akhirnya falamma nazalat fil qabri, ketika sang ibu mulai dikubur oleh sang anak, qalat, sang ibu berkata, ilahi wa sayyidi wa maulaya, qad fa'altu juhdi wa taqati wa awfaitu binadri fahfadni fi hadzal qabri minal afat. Wahai Tuhanku, kata sang ibu ketika ingin dikubur oleh anaknya, kata sang ibu, wahai Tuhanku, wahai rajaku, wahai tuanku, sungguh aku telah melakukan apa yang aku nazarkan, dan aku telah melakukan apa yang kau perintahkan, maka aku meminta jagalah aku dalam kuburku dari segi mara bahaya. Fahasa waladaha alaihat turab, kemudian sang anak pun mulai mengubur ibunya dengan tanah, wan sorofa, dan meninggalkan ibunya dari kuburnya. Fara'at min jihatir ra'siha nuran sati'an wa juhran kalkuwah. Kemudian sang ibu pun ketika berada di dalam kubur melihat suatu cahaya, yang mana cahaya itu berada di kepalanya yang besar, dan terlihat suatu lubang kecil yang berbentuk jendela. Panadharat fihi fara'athu bustanan wa fihi imra'atani. Kemudian sang ibu pun mengintip bolongan tersebut, mengintip jendela tersebut, lalu nampaklah suatu kebun, yang mana kebun itu amatlah indah, dan di dalam kebun tersebut terdapat dua seorang wanita, yang mana dua seorang wanita itu panadaha ayyatuhal mar'ah, seorang wanita tersebut memanggil ibunya, wahai perempuan, ukhruji ilaina fattasi al-juhri wa kharajat ilaihima. Memanggil sang ibu. Dua orang perempuan itu yang berada di dalam kebun memanggil sang ibu untuk keluar dari situ, dan kemarilah. Akhirnya sang ibu pun keluar, dan seketika itu jendela pun membesar. Yang tadinya lubang tersebut kecil, akhirnya lubang tersebut membesar sehingga ibu tersebut masuk ke dalam lubang tersebut dan menghampiri dua orang wanita yang tadinya memanggil ibu tersebut, yang berada di dalam sebuah kebun. Fa'idha fil bustani haudin nadhif. Ketika sang ibu itu masuk ke dalam kebun itu, maka terdapat sebuah telaga yang besar, yang bersih, yang jernih. Wahuma jalisatani fihi fajalisat indahuma wasallamat alaihima falam turadda alaihas salam. Kemudian sang ibu pun duduk di samping dua orang wanita itu dan mengucapkan salam kepada dua orang wanita itu. Akan tetapi salam sang ibu ditolak dan tidak dijawab oleh dua orang wanita itu. Faqalat laha, maka sang ibu pun berkata kepada dua orang wanita itu. Faqalat lahuma, ma mana'akuma anturadas alas salam wa antuma qadiratani alal kalam. Kata sang ibu kepada dua orang wanita itu, kenapa kamu tidak menjawab salamku? Apa yang membuat kamu tercegah dengan menjawab salamku? Dan aku perhatikan kenapa kamu sedikit dalam berbicara. Akhirnya faqalata laha, dua orang wanita itu pun menjawab kepada sang ibu, inna salama ta'ah wa qad mana'na minha. Sesungguhnya menjawab salam itu adalah bentuk kepatuhan, akan tetapi sungguh kami telah tercegah dari kepatuhan itu. Fabainama hiya jalisatan indahuma wa idza
wa idza bitairin ala ra'sin. Kemudian sang ibu pun duduk di samping dua wanita itu. Wa idza bitairin ala ra'sin ihdal mar'ataini yurawiha 'alaiha bijanahaihi wa idza bitairin ala ra'sil ukhra yankiru ra'saha bimunkarihi. Kemudian ketika sang ibu duduk di samping dua orang wanita itu, datanglah satu burung yang mana burung itu menggepakkan sayapnya sebagai kipas terhadap satu orang wanita itu. Dan di samping burung yang lain, burung itu mematuk-matuki kepala wanita yang satunya lagi. Jadi ketika sang ibu duduk di samping dua wanita itu, gak lama ada burung yang mana satu burung ini menggepakkan sayapnya sebagai kipas wanita tersebut. Dan satu burung yang lagi mendatangi wanita yang satunya lagi untuk mematuk-matuki kepalanya lagi. Faqalat lil ula bimadza nilti hadhil karamah. Maka sang ibu pun berkata terhadap wanita yang pertama. Apa kata sang ibu? Bimadza nilti hadhil karamah. Apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan karomah ini, sehingga kamu mendapatkan kemuliaan ini? Faqalat, maka wanita itu pun berkata, kana li fi darid dunya zaujun wa kuntu muti'atan lahu wa qad kharajtu minad dunya wa huwa anni radi. Sesungguhnya ketika aku berada di dunia, aku itu adalah wanita yang sangat taat kepada suamiku. Kemudian di saat aku meninggal dunia, maka suamiku ridho atas kepergianku. Fa akramani Allah bihadhil karamah. Maka dari sini Allah memberiku kemuliaan dengan karomah yang seperti ini. Wa qalat lil ukhra. Lalu sang ibu pun berkata dengan wanita yang satunya lagi, bimadza asobataki hadhil uqubah. Apa yang telah kamu lakukan sehingga Allah memberikan musibah yang seperti ini? Burung tersebut mematuk-matuki kepalamu. Faqalat, maka wanita itu pun berkata, inni kuntu imra'atan salihah wa kana li fid dunya zaujun wa kuntu asiyatan laha. Sungguh ketika aku di dunia, aku adalah wanita yang soleh, aku adalah wanita yang rajin, aku adalah wanita yang baik. Akan tetapi aku selalu bangkang dengan suamiku, aku selalu tidak baik terhadap suamiku. Wa qad kharajtu minad dunya wa huwa sakhitun alayya. Dan ketika aku meninggal dunia, suamiku tidak ridho atas kepergianku. Bahkan suamiku marah ketika aku meninggal dunia. Faja'alallahu qabri raudatan li solahi wa akibani hadhil uqubah. Oleh karena itu Allah menempatkan aku di sebuah taman yang indah karena kesolehanku, dan Allah memerintahkan burung itu untuk mematuk-matuki kepalaku karena kebangkanganku kepada suamiku. Bisahtin zauji, karena kebangkanganku terhadap suamiku tadi. Fas'alaki idza raja'at ila dunya fashfa'ili inda zauji la'allahu yarda anni. Oleh karena itu aku meminta kepadamu wahai wanita, apabila nanti kamu telah kembali lagi ke dunia, maka tolonglah aku bilang kepada suamiku bahwasannya aku butuh dengan ridhonya. Wanita tersebut bilang kepada sang ibu untuk meminta ridho dari sang suaminya. Falamma madu 'alaiha sab'ata ayyamin. Kemudian sampailah di hari ketujuh, qalata laha qaumi wa idkhali ila qabriki li anna waladaki ja'an fi talabiki.
ada suara yang mana suara itu muncul dari alam kuburnya, bahwasanya, "Wahai sang ibu, pulanglah, sesungguhnya anakmu telah mencarimu." Karena tadi perjanjiannya dengan nazarnya yakni 7 hari. Ketika sudah sampai di hari ke-7, maka sang ibu pun mendengar suara untuk kembali ke rumah karena anaknya sedang mencari. Falamma dakhalat qabraha fa idza waladuha yahfiru 'alaiha fa akhrajaha minal qabri. Ketika sang anak menggali kuburnya dan ketika sang anak mengeluarkan ibunya dari kuburnya, wa dhahaba biha ilal manzili fasya'al khabaru annaha wafat binadriha, bahwasannya ketika sang ibu pulang ke rumahnya dan akhirnya sang ibu pun menyampaikan berita-berita, cerita-cerita yang dialaminya ketika sang ibu berada di alam kubur waktu sang ibu menjalankan nazarnya. Faja'an nasu li ziyaratiha wa ja'a zawjul mar'ata allati sa'alatha syafa'ah indaha fa akhbarat bi khabariha fa'afa anha. Ketika sang ibu sudah sampai di rumah, sang ibu pun menceritakan, dan ketika sang ibu sudah sampai di rumah, banyak orang-orang yang berkunjung kepada sang ibu. Banyak orang-orang yang sudah berkunjung kepada sang ibu. Akhirnya ada salah satu pengunjung yang mengunjung sang ibu itu. Akhirnya sang ibu pun kenal bahwasannya orang itu adalah suami daripada wanita, yang mana wanita itu mendapatkan hukuman dari Allah karena bangkang terhadap suaminya. Akhirnya dari situ sang ibu pun berpesan kepada suami itu untuk memintakan maaf dan untuk memintakan ridho terhadap istrinya, yang mana istrinya sekarang sedang berada dalam musibahnya Allah, sedang berada dalam balaknya Allah. Menceritakan sang ibu itu kepada suaminya tentang apa yang dialami oleh istrinya, tentang apa yang terjadi oleh istrinya. Sehingga sang suami pun memaafkan istrinya. Fa'afa anha, sehingga sang suami pun memaafkan istrinya. Fara'at fi naumiha tilkal mar'ata faqalat laha qad najautu minal uqubati bisababiki. Sungguh aku telah bebas. Ketika sang ibu tidur, sang ibu pun bermimpi bahwasannya ada seorang wanita, yang mana wanita itu datang kepada ibunya. Apa kata wanita itu? Yakni wanita yang dimaksud adalah wanita yang kedua itu, yang wanita yang sedang mengalami azabnya Allah, yakni dipatoki burung-burung itu. Wanita itu pun datang ke mimpi ibunya, ke mimpi sang ibu. Ketika wanita itu datang ke mimpi sang ibu, kata wanita tersebut, "Sungguh qad najautu minal uqubati bisababiki." Sungguh aku telah terbebas. Sungguh aku telah terbebas dari azabnya Allah dengan sebabmu, dengan sebab pertolonganmu. Fajazakillah khairan wa afa anki. Semoga Allah membalas kebaikanmu, semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu ada hikmah yang diambil dari sini, bahwasannya terhadap seorang wanita, nurutlah, patuhlah kepada suami, patuhlah kepada nazarnya Allah, patuhlah kepada perintah-perintahnya Allah, patuhlah kepada hal-hal yang mana hal-hal itu membuat dirimu lebih patuh, membuat dirimu mendapatkan karomah, keberkahan, yakni patuh kepada suami, sang istri patuh kepada suami, santri patuh kepada guru, manusia patuh kepada nabinya, kepada Tuhannya, juga kepada guru-gurunya. Yang istri patuh kepada suami-suaminya, yang anak patuh kepada kedua orang tuanya. Dari sini adalah ibrah, pelajaran bagi seorang wanita, bahkan gak cuma wanita, seluruhnya, yakni terutama seorang wanita yang dijadikan peran di dalam kitab ini
untuk patuh kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.